Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News kampanye perdana Capres-Cawapres. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kampanye hari pertama 3 Capres-Cawapres ini bersama jubir TPN Ganjar Mahfud Imam Priyono, dan sudah bergabung pula bersama kami ada pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Iya, Prof. Anda tadi kita bersama ini sudah melihat nih bagaimana hari pertama kampanye dilakukan oleh masing-masing Capres-Cawapres, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memulai dengan lokasi yang cukup jauh, rupanya effortnya yang luar biasa ini, dari ujung ke ujung, dari timur ke barat. Yang satunya ada di Merauke, yang satunya ada di Sabang, begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini, Prof. Ikrar? Ya, di situ kan menggambarkan betapa kedua beliau tersebut ya, paslon nomor 3 itu memang sangat concern dengan persatuan dan kesatuan bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke ke Sabang gitu kan. Karena Anda tahu ya, salah satu lagu yang dalam perjuangan yang juga dikenal oleh anak-anak dari tingkat sampai saat ini, ya? TK sampai ke tingkat mahasiswa itu adalah dari Sabang sampai Merauke atau dari barat sampai ke timur ya. Dan Anda juga tahu bahwa Sabang itu juga adalah wilayah perbatasan ya, perbatasan laut dengan India, kemudian juga wilayah negara Asia Tenggara yang lain ya, termasuk Myanmar, kemudian Thailand, Malaysia dan sebagainya. Sementara wilayah timur ya, saya pernah ke situ ya, Merauke itu berbatasan dengan Papua New Guinea ya. Dan Anda juga jangan lupa bahwa Merauke itu adalah juga lumbung padi Indonesia Timur ya. Dan itu juga ada suku bangsa di situ ya, Jamer, Jawa Merauke, yang sudah bermukim di situ sejak 1930-an ya, ketika pemerintah Belanda waktu itu mengirim orang-orang Jawa ke wilayah situ untuk kemudian membangun pertanian ya. Dan saya pernah sampai ke wilayah perbatasan di Sota ya, dan juga wilayah transmigrasi di Tanah Miring ya. Jadi saya tahulah wilayah itu seperti apa ya, memang perlu perhatian untuk pembangunan. Dan Anda jangan lupa juga bahwa Merauke itu juga adalah proyek dari food estate ya, yang sebetulnya juga dikerjakan oleh Prabowo Subianto ya. Walaupun kita juga belum tahu apakah itu berhasil atau tidak ya. Jadi ini yang saya melihat seperti itu. Dan Anda juga tahu Sabang itu juga wilayah yang memang menarik ya. Saya belum pernah ke situ ya, tapi saya tahu persis bahwa wilayah itu adalah wilayah yang juga menjadi perhatian dari semua masyarakat Indonesia. Karena Anda juga tadi saya katakan Sabang itu adalah wilayah yang bukan cuma berbatasan dengan India ya, tapi juga ini adalah wilayah yang memang membutuhkan perhatian dari segi waktu itu ingin menjadi pelabuhan bebas. Betul. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Dan Merauke juga demikian ya, bukan cuma karena di situ ada dua suku besar ya, yang ada di wilayah tersebut ya, tapi di sini adalah juga tantangan bagi kita ya, kalau kita bisa membangun wilayah Merauke ya, itu juga nanti masuk ke wilayah Tanah Merah ya, yang adalah tempat pembuangan pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang untuk Indonesia merdeka ya, termasuk juga kalau nggak salah Bung Hatta juga masuk ke situ ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi perhatian dari Ganjar Mahfud ke wilayah Indonesia paling luar itu adalah suatu hal yang buat saya sangat baik ya. Kalau Mas Imam melihat ini, kalau tadi kita melihat bahwa ini simbol persatuan begitu ya, simbol dari sila ketiga, persatuan, menyatukan antara dari barat ke timur begitu ya. Kalau dari sudut pandang bagaimana mengelola batas-batas ya, pengelola batas-batas ini kan kita bisa lihat batas tertimur dan terbarat. Seperti apa sih rencana dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mengelola sisi-sisi paling ujung yang seringkali kita lewatkan begitu saja dan tidak dianggap sebagai lokasi-lokasi yang secara geografis penting buat keberlangsungan Indonesia? Nah, itu menarik Mas Gede, karena perbatasan itu seringkali punya masalah-masalah mendasar. Hal-hal yang
paling sederhana untuk menjadi indikator kesejahteraan aja seringkali abai kan. Soal pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Akhirnya karena gapnya terlalu jauh dengan negara tetangga, isu-isu sosial biasanya juga muncul. Itu karenanya tadi Prof. Mahfud, Mas Ganjar ada di batas-batas terdepan dari negara kita. Dan di sana kan kita sama-sama tadi melihat flagship program yang ditaruh adalah pendidikan, diantaranya tadi soal insentif terhadap guru ngaji, dan juga kalau Mas Ganjar bicara soal kesehatan, satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan. Dan tadi kalau kita perhatikan Prof. Mahfud di sana, pidatonya berkelas ya. Prof. Mahfud bilang soal sejarah, bagaimana masyarakat Aceh memperjuangkan tanah Aceh dengan darah, dengan upaya yang luar biasa, puluhan tahun menolak kalah dan seterusnya. Ya, ini diingatkan lagi kepada masyarakat Indonesia yang menyaksikan tadi bahwa Aceh ini adalah salah satu yang terdepan, mungkin paling barat, mungkin matahari terbenam paling akhir, tapi ini sebenarnya pernah menjadi pintu gerbang Nusantara. Dan kita berharap kemajuan itu juga dirasakan tidak hanya di kota tetapi di desa. Dua-duanya ini kan titik-titik yang dijumpai adalah titik-titik desa. Kita berharap kedaulatan itu terjaga karena kesejahteraannya hadir. Kalau kesejahteraannya hadir, kami berharap kedaulatannya juga otomatis akan terjaga di daerah tersebut karena semua merasa memiliki tanahnya. Iya. Nah, ini salah satu visi misi Ganjar Mahfud ini adalah penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan untuk memperkuat pertahanan negara. Ini apa sih yang harus diperbaiki ke depannya, Prof? Ya, jadi sebetulnya politik luar negeri yang digagas oleh Ganjar Mahfud ini bukan cuma bagaimana kita bertetangga baik deh, dan kemudian juga bekerja sama dengan negara ASEAN, tapi juga bagaimana satu proses menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang kuat itu juga harus juga tercipta di situ, termasuk juga kesejahteraan masyarakat ya. Dan Anda juga tahu bahwa paslon nomor 3 ini dia tidak terikat oleh apakah dia pro Cina ataukah pro Amerika Serikat ya, dibandingkan dengan paslon nomor 1 dan nomor 2 ya. Dan karena itu ini yang kemudian bisa melaksanakan politik bebas aktif itu secara baik ya. Dan Anda jangan lupa ya bahwa paslon nomor 3 ini tentunya juga terikat oleh politik luar negeri Bung Karno ya, yang kemudian ingin tetap memperjuangkan Palestina sebagai tanah merdeka gitu kan. Dan Anda jangan lupa bahwa PDIP itu sangat konsisten dengan itu ya. Saya beri contoh misalnya ketika kemudian Mas Ganjar juga menyatakan tidak setuju untuk kemudian Israel datang ke Indonesia untuk main di U20 misalnya pada saat itu ya. Dan banyak dulu orang mengecam ya, termasuk generasi Y dan juga generasi Z. Tapi Anda lihat sekarang terbukti apa yang terjadi di wilayah Palestina sekarang, gempuran Israel itu di situ menunjukkan betapa apa yang dikatakan oleh PDIP pada masa berapa bulan yang lalu itu adalah sesuatu yang sah adanya, bahwa Israel memang belum menjadi sebuah negara yang memang baik ya untuk kemudian memerdekakan Palestina dan sebagainya. Dan Anda juga bisa lihat ya, kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat untuk meminta Amerika, khususnya Biden, untuk mengatakan sesuatu pada Israel ya, tampaknya juga tidak mendapatkan simpati yang baik dari Amerika Serikat ya. Dalam hal ini bisa digambarkan bagaimana tanggapan Joe Biden terhadap usulan tersebut ya. Malah beliau lebih bicara mengenai persoalan iklim ketimbang persoalan Palestina ya. Jadi di situ yang harus kita perhatikan ya. Dan kita berharap bahwa politik luar negeri kita yang ke depan ya juga akan bicara mengenai hak asasi manusia ya, dan kemudian juga jangan dilihat hak asasi manusia hanya dalam bidang politik
dan apa namanya itu organisasi dan sebagainya, tapi juga hak asasi manusia itu juga mengandung hak sosial dan juga hak ekonomi, ya. Dan hak sosial dan ekonomi masyarakat ini yang juga harus kita perjuangkan, ya, supaya Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Karena Anda tahu, kalau Anda baca hasil dari kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di situ menunjukkan betapa Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi, itu sepertinya tidak tercapai, karena pemerintahan sekarang ini kurang memperhatikan aspek dari pendidikan dan juga kesempatan kerja bagi teman-teman yang dari generasi yang terbawah ini, ya, generasi Z, ya. Dan Anda lihat kalau kemudian tingkat pendidikan kita itu rendah, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN lah, gitu kan. Atau kalau misalnya kita sering atau terus-menerus terjadi deindustrialisasi, ya, dan makin banyak PHK, dan kemudian bagaimana kemudian apa namanya itu daya beli dari masyarakat khususnya di kalangan menengah bawah, ya. Jadi kalau Anda lihat hasil survei Kompas, ya, dan itu menjadi headline kalau nggak salah 2 hari yang lalu, ya. Dan juga survei terakhir dari Indopol, ya, yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, di situ menunjukkan betapa 3 tertinggi dari harapan masyarakat tentang pemilihan umum ini adalah persoalan harga barang-barang itu bisa terjangkau. Kemudian yang kedua persoalan lapangan kerja bagi anak-anak muda. Yang ketiga baru bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, ya. Dan Anda juga jangan lupa, ya, bahwa kesempatan anak-anak muda untuk bekerja di sektor formal itu makin lama makin menurun, ya. Dan sekarang sektor informalnya itu sudah mencapai 60%, ya, penyerapan di sektor informal, ya, bukan di sektor formal. Dan kalau ini terjadi berarti akan lebih banyak orang Indonesia bekerja di sektor informal ketimbang di sektor formal, ya. Jadi itu menjadi tantangan bagi paslon nomor 3 tersebut, ya, dan juga tentunya paslon-paslon yang lain, ya. Bagaimana kita jangan cuma mengumbar janji, tapi kemudian bagaimana ini bisa benar-benar dilaksanakan tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi, ya. Karena kan ada satu paslon yang kemudian mengumbar janji, misalnya memberikan makan siang, ya. Dan kalau satu hari itu 2,2 triliun rupiah dikeluarkan untuk memberi makan siang supaya mencegah stunting itu, Anda bisa bayangkan itu berarti kalau 1 bulan 30 hari aja itu berarti udah 66 triliun dikali 12 bulan atau 1 tahun, Anda bisa bayangkan itu berarti sekitar 600 triliun rupiah, ya. 720 triliun. Nah, 720, dan itu berarti ini anggaran yang cukup untuk membangun IKN, ya. Jadi masa kita mau menghambur-hamburan makanan untuk seperti itu yang menurut saya tidak efektif. Dan juga kalau menurut saya kelemahan dari pemerintahan yang sekarang ini juga tidak menjadikan orang Indonesia itu tangan di atas, ya. Dan berarti itu harus menciptakan memberikan kail atau menciptakan kesempatan kerja ketimbang memberikan BLT terus-menerus yang tangan selalu di bawah. Dan mungkin kondisi ini juga yang kemudian digunakan oleh paslon nomor 2 untuk kemudian memberikan sembako dan kemudian juga BLT, ya, untuk memenangkan paslon nomor 2 itu. Dan buat saya itu biayanya sangat besar, ya, tanpa harus memberikan imbas ekonomi, ya, gitu, ya. Supaya anak-anak atau keluarga itu, ya, itu menjadi keluarga-keluarga yang mampu dan kemudian keluarga-keluarga yang memiliki jati diri, kepercayaan diri, ya, karena mereka juga
mampu mandiri ya, tapi bukan menjadi orang yang kemudian menjadi peminta-minta terus. Itu ini yang buat saya harus diubah. Penting. Dan saya meminta paslon nomor 3 juga bisa melakukan hal itu secara baik ya, dan tentunya nggak sendirian, tapi juga melalui kerjasama dengan mereka yang bekerja di bidang ekonomi, sektor ekonomi dan sebagainya. Ya, Mas Imam, kalau Anda melihat ini hari pertama ya, kick off ya. Ini harapan Anda ini ke depannya, ini kan masih ada beberapa kali kampanye sebelum akhirnya masuk ke debat begitu ya. Ini harapan Anda untuk TPN sendiri dan rencananya mungkin ada strategi jangka pendek ini seperti apa? Strategi jangka pendek adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan terus berkeliling sebanyak-banyaknya, menyentuh hati rakyat sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Kemudian menyampaikan visi, misi, program, dan seperti yang diamanahkan oleh Prof Ikrar, jangan cuma janji, insya Allah kami akan menuntaskan atau menunaikan apa yang menjadi visi, misi, program dari Prof Ganjar dan Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD. Dan memang sekarang kita juga masifkan semua elemen masyarakat. Kemarin berkumpul lebih dari 8.000 orang relawan. Itu aja hanya simpul-simpul. Prakteknya akan banyak sekali yang terjun ke lapangan. Dan yang nggak kalah penting adalah keterlibatan juru bicara milenial, zilenial yang memang sejak awal dirangkul oleh Mas Ganjar. Bahasanya Mas Ganjar tuh dilamar. Entitas pertama yang ditemu Mas Ganjar setelah ditetapkan menjadi capres dan cawapresnya bersama Prof Mahfud adalah berjumpa dengan milenial dan zilenial di gedung arsip dan mendengarkan apa pandangan mereka, apa keresahan mereka, dan keduanya coba menjawab gitu ya, dan akhirnya langsung melamar juga siapa yang mau gabung, dan sekarang ada di barisan kami untuk terus mensosialisasikan informasi ini dan mudah-mudahan nanti menjadi bagian untuk menunaikan. Ya, mungkin terakhir Prof Ikrar, ini masih ada rentang waktu, kita akan bersama-sama begitu kampanye, tentu saja nanti ya kita tidak mengharapkan ada gesekan yang cukup besar begitu ya, tapi bagaimana Anda memberikan arahan atau memberikan advice gitu ya kepada masyarakat untuk menyikapi pesta demokrasi saat ini sehingga tidak terjadi lagi dikotomi begitu. Ya. Jadi begini ya, ini sekarang terus terang ya sebetulnya bukan persoalan kayak dulu ada yang memisahkan polarisasi antara kadrun dengan kamret gitu kan. Gitu ya, tapi sekarang menurut saya itu memang jauh lebih parah dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi pada 2019 kemarin ya. Kenapa demikian? Karena apa yang terjadi sekarang itu adalah bahwa penguasa ya atau elit-elit politik yang ada di seberang itu sedang mempraktekkan bagaimana agar demokrasi itu tidak berjalan di Republik ini ya. Jadi matinya demokrasi itu kan salah satunya akibat dari permainan elit ya, yang kemudian menggunakan berbagai cara termasuk juga melabrak hukum ya, dan kemudian juga melakukan tekanan-tekanan politik ya terhadap paslon-paslon yang lain ya, untuk kemudian memenangkan pasangan tersebut ya. Dan karena kebetulan salah satu pasangan itu memang ada cawapresnya itu adalah anak presiden, jadi Anda juga jangan bermimpi bahwa presiden itu akan netral ya, dan jangan bermimpi juga kalau kemudian presiden katanya tidak akan cawe-cawe, apalagi menggunakan aparat sipil, polisi dan juga tentara untuk benar-benar netral. Kenapa demikian? Karena dia pasti akan menggunakan eksekutif order atau perintah eksekutifnya kepada
institusi-institusi negara tersebut ya, walaupun saya berani mengatakan mudah-mudahan itu yang namanya aparat sipil, militer dan Polri itu lebih banyak yang sebetulnya ingin melihat Indonesia itu aman dan demokrasinya berjalan dengan baik. Ya. Dan Anda jangan lupa juga ya bahwa biar bagaimanapun ya masyarakat juga menginginkan agar yang namanya hukum itu benar-benar bisa dipraktekkan di Indonesia secara baik. Dan lagi-lagi dari hasil survei Indopol bekerja sama dengan Universitas Brawijaya yang baru di launching kemarin itu ya, di situ menunjukkan bahwa bahkan Ketua PBHI sendiri menyatakan bahwa satu pasangan yang memang akan mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia itu adalah pasangan Ganjar Mahfud MD. Baik, terima kasih Pak Ikrar atas kesempatannya. Mas Imam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikian breaking news hari pertama kampanye yang dilakukan oleh Capres-Cawapres. Saya Gedi Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.